Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas pasar valuta asing. Nah, apa sih pasar valuta asing? Mungkin dari mahasiswa banyak yang sudah tahu ya tentang pasar valuta asing. Nah, pada transaksi pembayaran ya antar daerah tidak akan menjumpai masalah-masalah sebanyak dalam lalu lintas pembayaran internasional. Tentunya dalam perdagangan internasional sangat dibutuhkan yang namanya alat tukar. Nah, tentunya untuk masing-masing negara memiliki alat tukarnya masing-masing. Di Indonesia kita kenal mata uang kita adalah rupiah. Kemudian di Amerika ada yang namanya dolar Amerika. Kemudian di Filipina ada yang namanya peso. Nah, di Malaysia ada mata uang ringgit dan banyak mata uang lain di dunia ini ya. Nah, karena semua daerah dalam suatu negara tentunya mengalami kemudahan ya, karena kita walaupun terdiri dari beribu-ribu pulau, cuma mata uang kita satu yaitu mata uang rupiah, itu tidak menyulitkan. Nah, yang menyulitkan apabila kita melakukan transaksi perdagangan internasional. Nah, maka kita membutuhkan peran dalam pasar valuta asing. Nah, apabila suatu barang ditukar dengan barang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar sama dengan harga. Nah, pertukaran antara dua mata uang yang berbeda akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Nah, perbandingan nilai kurs disebut exchange rate. Nah, kemudian untuk valuta asing ini sering disebut dengan falas ya. Foreign exchange rate adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan dan membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau di sini luar negeri ya, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi disebut hard currency ya. Kita sering tahu hard currency, salah satunya adalah dolar Amerika, kemudian yen di Jepang, yuan Cina, mungkin banyak kita temui kalau kita ke bank-bank umum ya. Di sana ada papan ya yang menampilkan berapa sih harga mata uang tersebut ya pada hari ini. Nah, kemudian kita masih membahas tentang hard currency, mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan soft currency. Nah, soft currency di sini adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai terhadap mata uang lainnya. Biasanya ini dialami oleh negara-negara sedang berkembang ya, seperti Indonesia masuk ke dalam soft currency. Nah, kemudian total falas yang dimiliki pemerintah dan swasta disebut sebagai cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini dapat diketahui dari neraca pembayaran internasional atau balance of payment suatu negara. Nah, makin banyak devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara, maka berarti makin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional, dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. Nah, kemudian ada mekanisme pasar falas ya. Di sini bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran valuta
asing. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas yang pertama adalah eksportir dan importir. Kemudian yang kedua adalah bank devisa, yang ketiga pedagang perantara, yang keempat adalah bank sentral. Nah, contoh transaksinya di sini yang pertama adalah importir A di Jakarta ingin mengimpor mesin dari seorang eksportir B di New York seharga 10.000 US dollar. Nah, karena pembayaran harus dilakukan dalam US dollar, maka importir A di Jakarta sebagai nasabah harus datang ke bank devisa untuk membeli atau meminta US dollar dengan menjual atau menawarkan rupiah. Nah, bila kurs atau forex yang berlaku adalah 8.000 rupiah per US dollar, maka untuk mendapatkan US dollar 10.000, maka importir A membayar rupiah sebanyak 10.000 US dollar kali 8.000 rupiah per US dollarnya, yaitu di situ 80 juta rupiah. Nah, kemudian ada contoh transaksi berikutnya, eksportir garmen D di Jakarta setelah menerima pembayaran importir C di New York akan menjual US dollar yang diterimanya kepada bank di mana dia menjadi nasabah. Misalnya dalam hal ini bank devisanya adalah bank BCA. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan rupiah yang akan digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran dalam negeri, contoh gaji karyawan, pajak, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini bank BCA mempunyai terlalu banyak falas, maka dia dapat menjual atau menawarkan kepada bank devisa atau Bank Indonesia untuk mendapatkan rupiah. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fungsi pasar falas, di mana yang pertama fungsi pasar falas yaitu menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Kemudian yang kedua, menyediakan kredit jangka pendek atau pembayaran internasional. Yang ketiga adalah pemberian fasilitas hedging. Strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Hedging memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi modal dari kemungkinan rugi atau loss meski ia tengah melakukan transaksi. Nah, kemudian kita akan beralih ke slide selanjutnya, yaitu peran bank dalam lalu lintas pembayaran internasional. Nah, penghubung antara para peminta falas dan para penawar falas yaitu adalah bank. Nah, pihak yang membiayai transaksi-transaksi luar negeri yaitu menyediakan modal yang dapat dipakai oleh mereka yang mengadakan transaksi pembayaran internasional tersebut semasa transaksi yang dibiayai belum sepenuhnya dilaksanakan secara tuntas. Nah, kemudian peranan bank yang kedua adalah apabila bank-bank devisa melakukan tindakan-tindakan spekulatif, maka bank-bank tersebut bertindak sebagai penghubung juga sebagai sumber permintaan dan penawaran falas. Nah, sumber-sumber permintaan falas ya, biasanya yang meminta falas yaitu para importir barang dan jasa. Kemudian ada para investor dalam negeri yang memerlukan falas untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negerinya. Kemudian wisatawan juga memerlukan falas ya untuk berpergian ke luar negeri. Kemudian perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Kemudian ada rumah tangga keluarga ya yang mungkin ingin menyimpan uangnya dalam bentuk mata uang asing. Kemudian pemerintah untuk membiayai perwakilan di luar negeri dan para spekulan. Biasanya rumah tangga juga menyimpan tabungannya dalam bentuk mata uang asing adalah tujuannya yaitu untuk investasi. Harapannya di masa yang akan datang harga uang tersebut semakin tinggi. Nah, kemudian sistem kurs valuta asing ada 3 macam. Yang pertama fixed exchange rate, yang kedua floating exchange rate, dan yang ketiga pegged exchange rate.
Nah, kemudian saya akan menjelaskan yang pertama fixed exchange rate atau kurs tetap ya. Nah, di dalam hal ini mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Nah, kemudian suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila yang pertama nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Kemudian yang kedua, setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Yang ketiga, pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian kurs tetap ini kurs yang biasanya konstan atau diizinkan berfluktuasi hanya dalam batasan yang sangat sempit. Nah, jika kurs tukar mulai bergerak terlalu besar, maka pemerintah akan melakukan intervensi ya, atau turut campur untuk menjaganya agar pada batasan yang diizinkan. Nah, kemudian dalam sistem standar emas itu sendiri kurs falas hanya berubah-ubah di dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas. Misalnya ilustrasi tentang kurs tetap. Ilustrasi tentang kurs tetap di sini Amerika Serikat menetapkan bahwa 4 US dollar sama dengan 0,5 gram emas, sedangkan di Inggris menetapkan bahwa 1 pound sterling sama dengan setengah gram emas. Maka kurs antara dolar dan pound sterling adalah 1 pound sterling sama dengan 4 US dollar. Kurs ini akan stabil selama syarat-syarat di atas terpenuhi dan lalu lintas emas bebas. Nah, kemudian ada kurs mengambang ya. Dalam kurs mengambang ini dibedakan menjadi dua, sistem kurs mengambang bebas atau clean float dan sistem kurs mengambang terkendali atau dirty float. Nah, kalau yang mengambang bebas ini sudah bersih ya dari campur tangan pemerintah. Nah, Indonesia ini menganut sistem kurs mengambang bebas. Nah, kemudian tentunya ada kelemahan dan kerugiannya ketika menggunakan kurs mengambang bebas. Nah, untuk kurs mengambang terkendali sendiri ya, berarti dirty float di mana masih ada campur tangan pemerintah lewat bank sentral ketika nilai tukarnya itu sudah mendekati ambang batas. Nah, tentunya juga ada kelemahan dan kelebihannya. Dan yang terakhir yaitu pegged exchange rate system, di mana nilai tukar ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah tertentu. Misalnya mata uang Afrika yang dikaitkan dengan mata uang Prancis, yaitu di mana ada CBS Currency Board System. Ya, oke, cukup penjelasan saya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk sesi diskusi di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.